Kami komit akan melakukannya sesuai dengan best practice internasional. Jadi ini permintaan tambahan. Jadi kami akan melakukan dan memastikan bahwa kita semua memenuhi sesuai dengan best practice internasional. Yang berikutnya ketiga, SRO akan menerbitkan aturan untuk free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan dengan transparansi yang baik. Dan bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu ditentukan nanti dalam pengaturan tersebut tidak dapat memenuhinya, maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik. Itu poin-poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebagai tambahan terhadap poin yang terkait dengan kami bisa sampaikan juga bahwa kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi bursa dalam kuartal pertama tahun ini. Itu hal-hal yang kami ingin sampaikan sebagai bagian dari komitmen yang lebih baik, berintegritas, dan meningkatkan transparansi semuanya. Dan ini merupakan komitmen kami untuk mengawal secara langsung semua proses ini berjalan dengan efektif dan tepat waktu. Untuk melakukan hal tadi, maka kami juga melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga proses dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan untuk penyempurnaan terhadap pengaturan dan pelaksanaan yang berlaku saat ini akan terus dilakukan, sehingga kesepahaman terhadap apa yang dimaksud dan memenuhi standar setara dengan internasional dapat dicapai dengan baik. Demikian dari saya untuk pembukaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang silakan, ada pertanyaan. Siapa yang mau bantu silakan. memandu? Mau ke depan? Pak, mau nanya, ini kan apa namanya? Jangan galak-galak. Biar kedengeran Pak. Pak, ini kan bursa kita udah turun 2 hari kemarin sama hari ini. Bahkan hari ini 30 menit pertama udah trading halt. Nah itu mitigasi yang, bukan mitigasi sih karena udah turun ya. Kira-kira apa yang dilakukan sama OJK dan SRO untuk kira-kira menahan IHSG kita itu biar nggak makin turun? Apakah seperti beberapa waktu lalu ketika IHSG kita sempat anjlok, emiten disuruh buyback, atau ada permintaan-permintaan khusus dari OJK dan SRO, arahan-arahan khusus ke emiten, sekuritas, atau stakeholder lainnya? Terus yang kedua, tadi boleh dirincikan nggak ya Pak? Tadi kan ketemu sama Pak Erlangga juga ya. Terus ada saya lihat ada Pak Doni juga dari BPBUMN. Mungkin mewakili Danantara juga. Nah itu ada koordinasi dengan Danantara juga nggak untuk masuk ke pasar untuk bantu pasar kita biar nggak terlalu volatil. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah Goldman itu baru nurunin rating Indonesia itu, dan
memprediksi asing keluar lagi sekitar 13 miliar dolar. Nah, itu kira-kira tanggapan dari OJK dan SRO gimana? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Baik. Jadi siapa namanya? Arta dari? Oh iya. Pak. Antara sudah lama nggak ketemu atau belum pernah ketemu ya. Jadi gini Mbak Arta. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Memang tadi pagi kami bertemu dengan Pak Menko, Pak Menkyu, tapi berkaitan dengan ini semua mendukung penuh langkah-langkah reformasi, perbaikan dan penguatan yang kita lakukan, yang barusan saya sampaikan tadi. Jadi solid, semua mendukung hal itu karena kepentingan nasional untuk melihat bahwa Bursa Efek Indonesia memang setara dengan kondisi dan perkembangan serta standar yang ada di mancanegara, dan juga solid mendukung untuk perkembangan, penguatan serta pendalaman pasar. Jadi itu kunci dasarnya adalah reformasi yang memperbaiki transparansi dan integritas. Yang pertama ya. Nah kalau yang kedua dan yang ketiga, yang satu dan yang ketiga, nanti silahkan kalau Pak Narno dan Pak Iman mau menjawab, tapi kami fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah reformasi. Perbaikannya itu seluruhnya. Dan berjalan cepat, tepat, dan efektif. Dan untuk memastikan hal itu, maka mulai besok kami juga akan berkantor di sini. Gitu ya. Silakan kalau Pak Narno. Ya. Ya, terima kasih nih. Jadi udah jelaskan pernyataan daripada Pak Ketua bahwasannya kita menyambut baik ya usulan daripada IMESYA untuk terutama untuk perkembangan atau transparansi daripada kita. Tentunya usulan-usulan dari stakeholder itu semua akan kita tampung demi untuk pasar modal kita ya. Tadi yang menarik adalah pertanyaan bagaimana dengan buyback, bagaimana dengan policy-policy. Tentunya kita masih tetap ada terkait dengan hal tersebut. Seperti misalnya auto rejection, auto halt, ya. Tadi juga 2 hari ini ada ya auto halt. Dan tentunya itu membuat atau agar supaya investor ini tidak panik gitu ya terhadap situasi yang ada, cooling down untuk kepada investor.